Sudahkah kita merdeka dalam hal beribadah dan mendirikan rumah ibadah? Karena berkat dan rahmat pertolongan Tuhan yang Maha Esa, kita sudah 79 tahun merdeka. Presiden, wakil presiden, dan kabinetnya sudah saling berganti sesuai dengan karakter kepemimpinan masing-masing. Menurut saya, pertanyaan di atas perlu mendapat perhatian serius bagi para pemimpin bangsa dan rakyatnya. Menurut saya, tidakkah hal beribadah dan mendirikan rumah ibadah ini menjadi masalah yang serius dan hangat di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Republik Indonesia ini? Tidakkah konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 dan Pancasila, sudah menjamin tentang hak beribadah dan mendirikan rumah ibadah ini? Tidakkah kita bangsa Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang lalu tentang hak asasi manusia yang paling hakiki adalah kebebasan beribadah? Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo sudah sering menghimbau agar hati-hati, sekali lagi hati-hati, bahwa agar jangan konstitusi kita dilanggar oleh kesepakatan-kesepakatan di kabupaten, di kota se-Indonesia. Tetapi anehnya, persekusi tentang beribadah dan izin mendirikan rumah ibadah ini tetap terjadi di berbagai penjuru Indonesia ini. Harapan saya dan kami kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, sebagai panglima tertinggi di negara ini, yang punya kekuasaan dan mandat tertinggi yang diberikan oleh negara, agar tidak hanya himbauan Bapak Presiden yang terhormat, tetapi memberikan surat perintah yang harus dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten untuk itu. Misalnya, Menteri Dalam Negeri diingatkan agar para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, ketua RT, ketua RW melakukan konstitusi ini secara tegas dan benar. Jangan ada diskriminasi. Demikian juga Pak Kapolri dan Menteri Agama dan seluruh jajarannya dari tingkat pusat ke daerah. Sekali lagi, bukan hanya himbauan, tetapi surat perintah. Perintah yang jika tidak dilaksanakan akan mendapat konsekuensi hukum yang tegas. Karena kita negara hukum, bukan negara agama atau negara sekuler. Mari berlakukan prinsip equality before the law. Di hadapan hukum kita sama. Jangan ada tindakan diskriminatif. Kami semua umat beragama punya kewajiban dan hak yang sama di negara ini. Kami bukan negara kelas 2. Kami bukan indekos menopang di negara Republik Indonesia ini. Perlakukan hak kami sebagai warga sama seperti warga negara yang lain dalam hal beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Menurut saya, sebagai warga negara Republik Indonesia, sesuai pengalaman saya di lapangan dan di berbagai provinsi di Indonesia, SK bersama Menteri, KBM, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 sangat bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, Pancasila, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dari PBB tentang hak beribadah dan membangun rumah ibadah. Usul konkret saya dan kami, Pak Presiden Jokowi yang terhormat, cabut itu Perber nomor 9 nomor 8 Mendagri dan Menak tahun 2006 itu. Dengan alasan, kita punya alasan, karena PBM ini tidak sesuai dengan konstitusi kita dan deklarasi hak asasi manusia PBB, dan sering membuat kegaduhan di masyarakat. Ratusan, bahkan ribuan rumah ibadah telah dipersekusi mulai sejak kita merdeka. 79 tahun lamanya. Mari lihat dan perhatikan lembaga hasil survei-survei yang ada, termasuk survei Kementerian Agama Republik Indonesia belakangan ini. Saya yakin Pak Presiden Jokowi berkenan sebagai bapak bangsa yang nasionalis dan pluralis. Dan jika hal ini dilakukan, maka sampai kapanpun, sampai kiamat pun, akan mengenang kepemimpinan Bapak, sama seperti Bapak Presiden Gus Dur yang begitu tegas dan berani mengambil keputusan untuk saudara kita agama yang lain. Walaupun beliau tidak sampai 1 periode sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan dari segi kuantitas berapa lama menjadi presiden, memimpin, tetapi dari segi kualitas apa yang dilakukan untuk kerukunan bangsa ini dan negara ini. Jangan PBM ini diganti dengan Perpres. Saya sudah baca rancangannya. Baik dari segi judul, tidak sesuai dengan konstitusi kita. Dari segi menimbang, sangat bertentangan dengan isinya. Intinya, jika masih ada aturan 60 dan 90 itu dari masyarakat, dari lingkungan, sangat sulit diperoleh, dan itu merupakan pelanggaran konstitusi negara Republik Indonesia kita. Kesimpulan saya, jangan Bapak Presiden Jokowi bertentangan dengan apa yang dibicarakan dan dilaksanakan. Saya kurang tahu siapa-siapa saja konseptor rancangan PBM ini, Perpres ini. Jadi Pak Menteri Agama tidak hanya persoalkan tentang rekomendasi dari FKUB, dicoret dan diganti dari rekomendasi Kementerian Agama. Jadi hanya dari Kementerian Agama. Itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi dalam rancangan Perpres ini hanya berlaku dalam 1 kecamatan saja yang boleh beribadah di tempat itu. Ini sangat rancu dan berbahaya. Jangan samakan aturannya dengan agama yang lain. Sebenarnya, sewaktu saya dulu sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Barat, sudah pernah mengirim surat permohonan langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan tembusannya kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan yang lain pada tanggal 3 Mei 2012. Nomor surat 449 garis datar istimewa garis datar garis miring PGI Wilayah Jabar garis miring 517. Sekali lagi, 3 Mei 2017.
Salam kemerdekaan, kerukunan, dan kebangsaan dari Bang Jahenos Saragi. Merdeka! Terima kasih.